Yang ketiga, quiet cracking. Quiet cracking itu artinya sebenarnya dia tidak betah di perusahaan itu, tapi dia takut kalau pindah lebih menderita. Ini penyakit sekarang yang profesional, karena saya kan pengajar etos kerja, harus sampaikan. Jadi yang menginam, waduh mengubahtion, tapak kema Kolose 3 ayat 27. Apapun juga yang kau perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita melayani gereja, bekerja di kantor bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Selamat jiwa kita, selamat tubuh kita kan. Mungkin tidak adil atasan, satu tipe buat bosmu tergantungan dirimu. Jangan kita anak buah yang dihindarkan, tapi yang dikasih. Kenapa? Dipamilu 5 lesak pun. Excellence, mental surplus. Tolong kita ajarkan juga keinginan kerjaan. Makanya saya katakan kalau boleh nanti pemuda khusus kita bekal etos kerja kita kasih ya. Karena pengajaran itu harus terus menerus. Yang lalu biarlah. Inilah yang membuat apalagi sekarang dengan kondisi, tapi kita pakai teknologi itu jadi berkat, mengirim pesan-pesan positif. Amanginam, boleh amanginam lihat Facebook saya. Dan ada misinya negatif, selalu mengajak perbuatan baik. Maka teknologi itu bukanlah kudu. Teknologi digital adalah memudahkan Tuhan ya. Betul ya? Jadi jangan kita pakai mengeluhkan suami, istri di Facebook. Jangan curhat yang negatif di situ. Beritakan kebaikan. Salaman-salaman. Ada dengan perempuan. Boleh main Facebook. Alai. Beritakanlah berita yang positif. Mengapa rumah menjadi Eklesia Domestika? Karena guru iman yang pertama ayah dan ibu. Pertama sekali menerima firman Tuhan bukan dari gereja, tapi dari mana? Ayah dan ibu. Salaman kencang. Ada dengan rumah kita, Eklesia Domestika, guru besar iman, saya, suami dan istri, mulai besok buka Alkitab, renungkan, baginda melalui lisan, WA dan seterusnya. Siap. Yang lalu biarlah. Tenaga manusia sudah digantikan sebagian tenaga mesin, tapi hanya 2 yang tetap. Pertama perubahan, yang kedua kasih Tuhan selalu bersama kita. Seperti apapun perubahan dunia, tapi Tuhan selalu bersama kita. Yang lalu biarlah. Nah, bagaimana mengajar tegas tanpa kekerasan, bahagia tanpa memanjakan. Semua ada di modul. Amanginam pelan-pelan dibuka di rumah ya. Karena ini materi 1 hari, jadi saya ambil intinya saja. Yang pertama, bagaimana kita mengajarkan iman? Yang pertama, terdapat sudah. Saya akan lompat. Ada tahapan-tahapan yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Pertama, apa itu iman? Apa itu iman? Nah kemudian kalau Amanginam mengajar sebagai guru iman yang pertama, ingat jangan pertama, coba kita baca dulu. Guru biasa-biasa sama. Guru biasa. Guru apa? Biasa. Cirinya adalah hanya menyampaikan. Tapi sudah bagus juga itu kan. Hanya menyampaikan. Yang kedua adalah explain, menjelaskan. Maka Amanginam demi anak harus banyak baca buku juga. Explain, menjelaskan kan. Pertama hanya mengatakan, yang kedua superior teacher adalah meneladankan, menjelaskan. Yang ketiga meneladankan. Yang terakhir adalah menginspirasi. Nah, kalau kau selalu dipimpin Roh Kudus, imanmu baik, masa depanmu luar biasa. Munang di Bali, mau langsung ajar kitab Bukan begitu inspirasi, bukan menghakimi namanya itu.
Nah, kalau kau rajin, dekat dengan Tuhan, engkau diberkati. Inspirasi namanya ya. Jadi menjadi namanya Grandmaster. Kan kalau gitu kan, namanya apa? Master Trainer. Nah, ada berapa yang perlu? Tadi kan sudah ada logos, sama-sama logos, pathos, ethos. Ini metodenya yang kita miliki dulu. Kemudian ketiga adalah bagaimana kita opening. Bagaimana kita menjelaskan di awal sebagai guru itu harus tahu latar belakang firman Tuhan. Tapi karena kita orang tua bukan teolog, ya sudah firmannya saja kita bacakan kan. Kalau khotbah itu kan selalu ada opening latar belakang kan. Yang kedua adalah disebut namanya apa inti-inti yang mau disampaikan, transfer of concept. Yang ketiga adalah disebut namanya adalah tutup. Baru yang terakhir komitmen. Harus ada janji anak-anak mau merawat hari. Mau kita melakukan materi ini? Siap? Siap? Itu kata-kata harus tindakan ya. Yang lalu biarlah. Yang lalu biarlah. Nah, metodenya macam-macam. Yang pertama, metode Timotius. Metode Timotius itu adalah opungnya orang baik maka diajarkan kepada cucunya baik. Kita orang tua kita turunkan kebaikan. Metode Timotius ya diwariskan ya. Yang kedua ada namanya Abraham. Jadi di rumah, bisa juga di rumah ya. Yang ketiga itu adalah Paskah. Baru yang paling kuat adalah kalau dikatakan metode yang di atas, metode pengulangan. Ulang-ulang tadi yang proses sudah mendengar ya. Metode pertama adalah pengulangan. Tiap hari harus diulang-ulang. Bila perlu dibikin di dinding. Di mobil, di mobil kalau diskusi berukku, di semua tempat ya, diskusi tentang spiritualitas. Di mana saja. Ini metodenya saya kira sudah ada di sana, ada di sini. Kemudian juga 7 cara di anak saya kira nanti silakan amanginan itu pelajari ini. Yang saya katakan tadi coba lihat. Kalau kita menyampaikan materi berkhotbah dengan damai, kekuatannya 600 energinya. 600. Jadi kalau amanginan misalnya mengajar, tolong hatinya damai dulu. Yang kedua sampaikan dengan joy, gembira, persahabatan. Anak kita partner ya. Jangan feodal dengan anak. Jangan feodal. Yang ketiga adalah love dengan penuh kasih. Kalau kita mengasihi anak, nggak mungkin malah menyampaikan. Coba katakan 3 kekuatan sama-sama. 3 kekuatan berbicara. 1 damai, sukacita, joy, damai. 2 3 kasih. 3 ini aja paket berkomunikasi pasti masuk. Ini soal metode ya. Kalau marah amanginan yang pertama dirugikan diri sendiri. Lahu mahamuna. Apa yang diajarkan yang pertama? Tolong kita iman. Apa itu iman? Iman adalah Ibrani 11 ayat 1. Tolong kita hafal semua ini. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan sama-sama. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Itulah iman di luar logika. Subinire kursia. Maka dikatakan berbahagialah orang percaya sekalipun tidak melihat kan. Jadi ingat, jangan kita dulu baru percaya kan. Definisi iman. Yang kedua, iman itu dari mana? Iman itu hanya dari Tuhan melalui Roh Kudus. Dan warisan agama, dan warisan hapus syaitan. Tidak. Kepada anak-anak disampaikan, iman kita adalah anugerah. Bukan warisan, tapi anugerah. Yang ketiga adalah ada 5 sumber orang menerima iman. Boleh kita lihat. Coba katakan, ada 5 sama-sama. Ada 5 sumber. Oke, sebagai orang tua perlu kita ajarkan kepada anak. 1, iman diterima ketika dalam kandungan. Siapa tokohnya? Yeremia. Yeremia 1:5 kan? Jadi iman itu dia dianugerahkan Tuhan kepada Yeremia ketika dia dalam kandungan. Ini pengajaran sudah ya.
Yang kedua, ketika berjumpa dengan Yesus, siapa tokohnya? Murid-muridnya. Tadinya kan nggak tahu itu Yesus, tapi lama-lama Tuhan buka hatinya kan. Yang ketiga adalah ketika dia mencari. Siapa tokohnya? Nikodemus, orang yang sangat rasional. Nikodemus. Jadi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan hadir dan Dia akan memberikan pengertian kepada kita. Yang keempat adalah ketika dia dewasa. Siapa itu? Saulus menjadi Paulus. Yang terakhir adalah ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Lydia penjual air ungu. Coba bisikkan dulu. Ada dengar? Nadia Mahita, Siana Limain, Naboi, Batu Buhon. Apa siapa? Nadia Mahita. Ada. Yang pasti nomor 1 sudah. Kita kan telah dipilih kan? Sudah kan? Yang kedua yang mana? Cari dia. Cari dia kan? Siapa itu Nikodemus kan? Cari dia ya. Rindulah mencari Tuhan kan? Kemudian tolong dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kemudian mahamu membuka Alkitab daripada membuka HP. Salaman kiri kanan. Ayo dengar. Kemudian mahamu membuka berita Nauli daripada TikTok. Nasadok hubungannya Tuhan bersiauna. Setuju ya? Tegas bor? Masih. Kan kita menguasaikan. Kemudian namanya ada empat faktor pendukung iman. Yang pertama disebut namanya Roh Kudus. Kita tidak mungkin mengerti firman Tuhan tanpa Roh Kudus. Yang kedua, Amalina Perhalado di gereja ini bukan pemilik tapi penilik. Penilik. Beda pemilik, beda penilik. Hamuno dipakai Tuhan ini membangun gereja, ada kamu pemilik di gereja. Gereja simbol di Tuhan tubuh Kristus. Alai sulia keperhalado nomor kohonan, dohok nasobat kohonan adalah penilik. Artinya teladan perilakunya bagi jemaat yang lain. Itu namanya penilik. Teladan. Ada nok pembekalan perhalado di sol, lapuk-lapuk doa Yesus nomor damai. Amin. Tiga kita dua senamakan, setuju ya?